Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ramianti, NIM 2005040020. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang upaya hukum biasa untuk melengkapi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pada semester ini. Baiklah, langsung saja. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan. Di dalam upaya hukum biasa ini terdapat 3 jenis, yaitu perlawanan atau verdict, yang kedua banding, dan yang ketiga kasasi. Yang mana dalam konsep perlawanan atau verdict ini, Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan atau prosedur dismisal, yang mana perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismisal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan. Dan penggugat harus mampu membuktikan bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan itu berdasar dan didukung oleh bukti-bukti yang akurat sehingga kebenarannya patut dipertanyakan. Adapun prosedur dalam mengajukan perlawanan atau verdict ini terdapat dalam pasal 129 ayat 1 HIR. Dalam waktu 14 hari setelah putusan verdict itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan boleh diterima sehingga pada hari ke-8 setelah teguran yang disebut dalam pasal 196 atau dalam 8 hari setelah permulaan eksekusi yang tersebut dalam pasal 197. Nah, di sini terdapat konsep banding, yang mana dalam Pengadilan Tinggi TUN ini tertuang dalam pasal 122 sampai dengan 130 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PETUN, yang mana pemeriksaan ulang menyeluruh baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukum atau undang-undang yang dilakukan pengadilan tingkat tinggi atau pengadilan tingkat banding. Jika pihak yang tidak setuju dengan putusan PETUN dapat mengajukan banding sebagaimana pendaftaran gugatan atau permohonan. Pengajuan banding dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran dalam hal dokumen dan pembayaran panjar. Selanjutnya, adapun prosedur dalam mengajukan banding ini, yang pertama dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri dimanapun putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Yang kedua, permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 oleh yang berkepentingan maupun kuasanya. Yang ketiga, Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding
dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Yang keempat, permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Yang kelima, para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan dalam waktu akta 14 hari. Yang keenam, walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding. Sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Dan yang terakhir, pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Pencabutan permohonan masih diperbolehkan. Adapun jangka waktu mengajukan banding, yang mana dalam jangka waktu ini pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir sesuai pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 YO dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam praktek, dasar hukum yang sering digunakan adalah pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini konsep kasasi, yang mana sesuai dalam Mahkamah Agung yang terdapat dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PETUN. Selain itu, juga merujuk pada pasal 55 ayat 2, pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menguji atau meneliti putusan pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Adapun prosedur mengajukan permohonan kasasi. Yang pertama, permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi. Yang kedua, pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas sesuai pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketiga, paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan sesuai pasal 46 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang keempat, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon, kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi, yang mana tertuang dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang kelima, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari, yang mana tertuang dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dan yang keenam, pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori yang terdapat dalam pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor jangka waktu mengajukan kasasi,
yang mana tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi adalah 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Bila tidak terpenuhi, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima. Permohonan kasasi ini disampaikan pemohon secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Panitera memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu kepada pihak lawan. Nah, adapun alasan mengajukan kasasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang mana tidak berwenang ini maksudnya berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedangkan melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang artinya kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum material, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Dan yang terakhir, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajib oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam surat putusan tidak terdapat arah-arahnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.